Indonesia Menyapa Siang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pentingnya peranan hubungan masyarakat atau humas pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik. Menkomdigi mengungkapkan, peranan humas bukanlah sekedar pelengkap birokrasi, tapi juga menjadi denyut nadi pembangunan nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, menutup O2SN 2025 dengan memberikan apresiasi luas. Penutupan dilakukan melalui Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dari para peserta. Kementerian Koordinator Perekonomian meluncurkan program diskon tiket transportasi untuk Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru. Program ini merupakan program insentif untuk mendorong mobilitas masyarakat selama libur Nataru. 3 informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, Anda tahu kan program makan bergizi gratis atau MBG yang sudah bergulir di berbagai sekolah di Indonesia. Nah, MBG merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Program ini juga dalam rangka untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Di daerah 3T, yakni daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar, jarak tidak menjadi alasan berarti. Setiap anak Indonesia, dimanapun ia berada, berhak untuk mendapatkan gizi terbaik. Nah, program makan bergizi gratis hadir menjadi jembatan pembawa energi dan nutrisi langsung ke pelosok negeri. Cukup protein, cukup vitamin, maka gizi yang baik adalah modal utama. Otak cerdas, tubuh kuat, semangat belajar menjadi membara. Dari daerah 3T kita siapkan generasi emas Indonesia. Mereka kita beri gizi, beri mereka juga harapan, ya. Beri mereka gizi, beri mereka harapan, karena makan bergizi gratis membangun Indonesia dari ujung negeri. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa. Setiap tanggal 22 November diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat Nasional. Hari Perhubungan Darat Nasional berbeda dengan Hari Perhubungan Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 September. Hari Perhubungan Darat Nasional diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 1971. Tujuannya untuk mengingatkan banyak orang akan peran penting moda transportasi publik di darat. Moda transportasi di darat sangat banyak, mulai dari kereta, bis, angkutan umum, dan lain sebagainya. Setiap tanggal 22 November dikenal dengan Hari Ulang Tahun Otoritas Jasa Keuangan OJK. Tahun 2025 ini menjadi Hari Ulang Tahun OJK yang ke-14. OJK merupakan lembaga independen yang melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Hadirnya OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia. Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional. Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM. Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara bersama
kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, selamat siang dan selamat bergabung, inilah Geliat UMKM Nusantara, dan hari ini hari Sabtu 22 November 2025. Saya akan berbincang bersama dengan tamu-tamu spesial saya, para pelaku UMKM handal luar biasa dari beberapa kota di tanah air. Ya, sudah tersambung bersama kami melalui Zoom, jadi kalau pendengar ingin menyaksikan juga Anda bisa akses perbincangan kami pada siang hari ini melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga dengan melalui rri.co.id ya, klik banner RRI Net. Saya Esti Sulistya, saat ini sudah bersama dengan perempuan-perempuan hebat. Yang pertama saya perkenalkan dulu adalah owner Ibun Tekstil Artisan yang lokasinya ada di Jakarta. Saya bersama dengan Mbak Vita Sari. Mbak Vita, selamat siang. Siang. Oke, ini betul ya bacanya Ibun atau gimana? Ebun. Ebun ya. Ebun gitu ya. Ebun Tekstil Artisan Jakarta. Oke. Kita nggak hanya berdua karena kita juga bersama dengan owner dan juga desainer dari Benang Lucy House of Ethnic Casual dari Yogyakarta. Ada Ibu Lucy Ekawati. Bu Lucy, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, Kak Esti. Iya, terima kasih Kabar banyak baik. waktunya Ya. ibu-ibu ini. Biasanya kalau pelaku UMKM tuh kalau akhir pekan itu lagi sibuk-sibuknya loh. Iya, apalagi Apalagi akhir pekan ya. persiapan. Ada Ya. kegiatan. Oke. Kalau kita kan kalau hari pekan malah lagi repot-repotnya. Lagi banyak-banyaknya job ini. Oke. Nah, Indonesia tahun 2025 ini kan terus menunjukkan bahwa UMKM itu menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Saya mau minta cerita dulu dari Bu Lucy dulu ya. Bu Lucy udah berapa lama nih bisnis Benang Lucy House of Ethnic Casual Jogja ini? Bu Lucy udah berapa lama? Jadi Benang Lucy itu berdiri berapa lama ya? Sudah hampir 12 tahunan lebih ya. Oke. Ya, sudah 12 tahunan lebih. Baik. Kelebihan atau pembedaannya dengan produk-produk lain apa nih, Bu? Jadi Benang Lucy itu adalah brand fashion lokal yang menggunakan kain tenun lurik ATBM dan dengan kombinasi batik, tapi kami menggunakan warna alam. Oke. Jadi pembedanya, kelebihan kami adalah membuat bahannya warna alam yang lebih ramah lingkungan. Gitu. Saya udah intip tadi Instagramnya, jadi warna-warna yang soft gitu ya, warna-warna earth gitu, warna-warna yang tadi karena alami tadi ya, jadi itu salah satu kelebihannya. Kalau dari bahan Bu, gimana bahan? Kalau dari bahan kami bekerja sama dengan beberapa penenun yang ada di Jogja dan sekitar Jogja. Kami membuat tenun lurik ATBM atau handmade atau dengan alat tenun bukan mesin. Dengan pewarnaan benangnya itu kami memakai warna alam. Itu. Kemudian batik kami juga membuat bekerja sama dengan para pembatik yang ada di sekitar Yogyakarta. Itu. Nah, Anda menggunakan kata ethnic casual ini sebagai visi dari desainnya Anda gitu. Penjelasannya gimana nih? Seperti apa? Unsur-unsur apa yang Anda ingin gambarkan lewat produk-produk Anda itu? Jadi kami menggunakan ethnic casual itu karena kami menggunakan wastra Nusantara yang mana desain kami itu etnik tapi lebih casual. Jadi lebih modern dan modern casual. Jadi bisa dipakai di setiap atau ready to wear gitu yang bisa tidak hanya untuk baju-baju resmi tapi bisa dipakai untuk keseharian gitu. Oke. Itu desain kami. Termasuk misalnya jadi kalau sekarang pakai produk-produknya Bu Lucy itu udah nggak perlu kan kadang kita kalau pakai batik, pakai tenun tuh kayak ini harus acara-acara resmi. Ternyata tidak ya. Unsur tradisional tapi gaya casual modern gitu. Casual modern, ya. Oke. Berarti jadi kayak ini mungkin ada contohnya kayak gini. Jadi kayak aku bikin outer tali
atau otot simple kayak gitu. Jadi bisa dipakai beberapa usia. Oke. Gitu. Termasuk mungkin sekarang Ya. pasarnya jadi banyak yang pakai anak muda juga ya, Bu Lucy ya? Siap. Iya, Kak. Hmm. Ya, jadi kami mengadaptasi desain kami itu timeless ya. Jadi bisa tidak mengikuti alur yang apa yang tren sekarang, tapi kami hanya mengadaptasi dengan desain yang timeless, yang sustainable, jadi bisa dipakai long last gitu. Jadi nanti di tahun berapapun kita pakai itu masih tren tetap, gitu, Pak. tetap trendy Jadi aja itu. gitu. Oke. Ya, Bu, ini pasarnya udah sampai mana aja nih? Udah go internasional kan, udah belasan tahun juga kan Lucy Casual ini. Ya, kami punya kesempatan pada tahun 2012 waktu malah awal-awal berdiri kita diajak oleh Kementerian Perdagangan itu ke Belanda. Sudah pernah ke Belanda, kemudian ke Australia Perth, ada kayak exhibition gitu, pameran. Kemudian Hong Kong juga pernah, kemudian Cina juga pernah, dan beberapa kota-kota besar di Indonesia. Kita pernah pameran, baik pameran maupun show untuk baju-baju kita atau produk-produk kita. Oke, gitu. baik. Saya ke Mbak Vita. Ini ceritanya Mbak Vita ini dari Ebon Tekstil Artisan. Mbak, ini filosofi utamanya di balik karya-karya tekstil Ebon ya, Pak? Saya sempat intip juga tadi di Instagramnya Ebon ya. Bisa apa? Ada fokus pada motif tradisional, teknik pewarnaan, atau pada aspek sustainable ini, Mbak Vita? Ya, makasih. Jadi awal mulanya memang saya fokusnya di tenun Lombok ya, Bu. Kalau orang tua dari Lombok, jadi kebetulan saya kembangkan untuk memasuki pasar di Jakarta itu. Nah, jadi kalau untuk produk yang saya lampirkan ini adalah produk tenun Lombok gitu. Jadi yang saya ingin coba kenalkan itu, yang ingin saya angkat gitu, memadukan motif-motif bahwa tenun Lombok itu kan nggak, orang tuh taunya produksi tenun tuh hanya motif-motif tradisional yang emang itu aja gitu. Nah, saya coba kombinasikan bahwa ternyata kita bisa juga memadukan motif-motif lain modern, seperti yang di belakang itu adalah budaya dari Cina kan, lambang yin yang saya coba diproduksi menggunakan alat tenun Lombok. Kemudian juga itu sebagai shawl. Kemudian di sebelah kanan ini saya produknya adalah home decoration. Ini saya bentuknya, motifnya mungkin kalau terlihat seperti sebuah gedung ya, bangunan gedung. Sebelahnya lagi ada kayak kucing gitu, sebagai home decoration aja, karena emang ini sebenarnya produk yang ini merupakan produk baru ya, selama COVID. Jadi emang awalnya sih sama, kita produksi biasa, dan karena COVID saya merubah kira-kira apa yang bisa produksi tetap jalan tapi bentuknya lebih kecil gitu. Akhirnya saya mencoba bentuknya dalam bentuk home decoration dan produk shell. Oke. Pilihan warna kan di belakangnya Mbak Vita ini kelihatan nih warna-warna. Bagaimana how to combine? Ya, ini warna-warnanya mengkombinasikan warnanya. warna alam, Bu. Sama Okay. dengan Ibu. Kebetulan saya juga yang saya ingin angkat itu adalah menggunakan pewarna alam. Jadi karena emang trennya sekarang pewarna alam ya, biar lebih mudah juga diterima di internasional market itu. Saya beberapa webinar bilang bahwa mereka lebih appreciate kalau produk itu udah handmade, kemudian menggunakan bahan-bahan yang alami. Dan apalagi sekarang udah mulai banyak juga kan kampanye bahwa sustainable fashion gitu-gitu. Jadi saya mulai ikut beradaptasi, menyesuaikan diri. Oke. Sudah berapa lama eksistensi Ebon Tekstil Artisan ini, Mbak Vita? Mungkin kalau awal banget gitu, dirintis banget tuh sebenarnya udah lama banget ya, dari 2008, sejak saya pertama menikah gitu. Kemudian saya mulai, ya biasanya ibu-ibu mulai menikah berhenti bekerja, terus ngapain ya gitu. Akhirnya saya coba itu, tapi mulai diseriusin. Saya mulai pegang, saya serius fokus itu di 2015. Oke. Proses produksinya semuanya di Jakarta? Tidak, di Lombok. Oh, di Lombok ya. Oke. Gimana nih ceritanya? Jadi produksi di Lombok, tapi Anda yang desain-desainnya dan sebagainya itu gimana? Iya. Mbak Vita? Iya, desain dari saya. Saya kebetulan memang keluarga besar di Lombok. Jadi di sana bagian produksi ada tante, ada uak, semua yang akan mengawasi. Penenun juga ada yang keluarga gitu. Jadi kemudian dengan keluarga ini jadi komunikasi lebih gampang. Biasanya saya lewat HP. Terus untuk warna, biasanya saya ngirim fotonya gitu, saya print, terus saya kirim ke Lombok. Oke. Jadi
dari proses-proses yang sudah Anda jalani sampai sekarang, sebenarnya challenge-nya apa sih Mbak kalau kita membuka usaha tekstil lagi ya? Anda berusaha untuk bikin sesuatu yang baru dari motif, dari warna, dari bahannya. Challenge-nya di mana nih? Challenge-nya itu memasarkannya, terutama sesuatu yang baru. Bener Mbak, kalau misalkan seorang taunya songket Lombok, itu kan ya seperti itu gitu. Begitu saya memperkenalkan ini pada saat pameran, orang bertanya, emang ini benar gitu, emang orang bisa gitu, emang bisa kita bikin seperti ini gitu. Kebetulan saya juga belajar langsung dan kemarin saya dapat undangan di Malaysia untuk mendemokan bagaimana saya membuat tenun yang ini. Jadi ya alhamdulillah responnya juga cukup bagus sih. Dan emang perlu banyak edukasi karena itu sesuatu yang baru. Jadi challenge-nya adalah mengenalkan motif corak. Iya, saya memperkenalkan bahwa kita bisa loh bikin seperti ini, jadi nggak terpaku bahwa tenun Lombok apa sesuatu yang tradisional. Handmade itu nggak terlalu harus tradisional banget, tapi kita bisa modifikasi, campur dengan motif lain itu bisa. Dan orang tuh kayak emang ya gitu. Itu sih yang agak challenging-nya. Oke. Kalau Mbak Vita masih kainnya tenun saja atau sudah berupa baju ready to use yang siap pakai gitu? Kalau sekarang produk utamanya kan ini awalnya, tapi sekarang saya udah ke baju pria. Jadi saya penjualan utamanya di fashion pria. Pasarnya? Pasarnya saya di retail modern, Bu, di Dep Store. Di Dep Store, kemudian sudah ekspor juga? Ekspor masih hand carry, jadi beberapa customer aja yang bawa sendiri. Kalau ekspor dalam bentuk orderan langsung dari luar sih paling dari Etsy, tapi juga masih sebeberapa. Belum terlalu ongoing lah, ini masih terus ya, pengembangan terus ya, eksplor pasarnya juga ya. Eksplor. Oke. Ya, Mbak Vita dan Bu Lucy, kan yang ada di benak masyarakat kita itu kalau mau pakai baju apalagi yang unsur etnik itu ketika pakai yang tenun asli, bahan bagus, alam itu terkesannya adalah soal mahal. Nah, bagaimana kemudian menjawab tantangan soal itu? Orang kan pengen yang murah tapi bagus, awet, apalagi ya, keren kalau dipakai gitu. Gimana Bu Lucy menjawab itu soal harga supaya bisa diterima dan bisa tembus semua lapis pasar ini? Atau Anda memang membidik pasar tertentu dengan harga tertentu tadi? Bu Lucy. Ya, kalau kami Benang Lucy itu punya segmen sendiri ya, Mbak, KSD. Jadi kita segmennya itu kita itu segmen terbesar kami itu pecinta wastra dan pecinta lingkungan. Jadi untuk harga itu sepertinya mereka comfort aja gitu loh. Karena mereka tahu proses product knowledge-nya sudah kenal bahwa tenun lurik itu dibuat handmade dengan tangan yang apa istilahnya tidak pengerjaannya juga tidak cepat seperti itu. Kemudian batik juga dengan proses yang seperti itu. Jadi pangsa pasar kami adalah dua segmen itu. Kemudian untuk harga, karena mereka sudah paham dengan proses dan bahan dan sebagainya, maka untuk harga mereka tidak masalah. Dan untuk pengembangan ke segmen yang lain, kita baru mencoba untuk beberapa desain yang kita minimaliskan untuk anak-anak muda gitu. Kita bikin yang lebih simple, lebih comfort untuk mereka, lebih eye-catching, lebih catchy gitu ya, lebih tren gitu. Dengan harga yang ya mungkin tidak terlalu mahal lah. Tidak terlalu mahal tuh berapa kira-kira? Baju-baju yang dari Dep Store. Ya. Kami ada di range itu dari 300 sampai 700, Kak. Karena kami tidak menggunakan lapisan sama sekali. Ya, kita tidak menggunakan kayak furing, kayak segala macam karena benar-benar menjaga untuk produk yang nyaman dan ramah lingkungan. Gitu. Baik. Jadi kalau misalnya mau cari produknya, gimana nih Bu? Di mana kami bisa mendapatkan produk Anda? Ya, kita bisa di Instagram. Di Instagram kami di Benang Lucy House of Ethnic Casual, Benang Lucy _official atau di katalog Benang Lucy. Kemudian kalau untuk offline-nya kita bisa ada di butik atau di workshop kami. Kemudian kalau yang ada di Jakarta kita ada di Sogo, Central Park. Kita ada di situ. Kemudian ada di beberapa tempat di Bandara YIA, Jogja Internasional, kemudian ada di beberapa tempat hotel dan Pujasera di Jogja, gitu kayak Wanawatu, Suatu, kemudian Hotel Sahid, gitu. Dan ini akan berkembang terus untuk lebih ke
ke beberapa mall dan hotel Oke. terkemuka. Jadi benang Lucy ya. Oke. Kalau di Jogja ini Ya. di mana Bu? Showroomnya? Oh, kami showroomnya ada di Jalan Mangunagaran Kidul, nomor 17, Panembahan, Keraton Yogyakarta. Berarti arah-arahnya- Jadi kita ada di daerah sentral Gudeg-Gudeg. Gudeg-gudeg. Oke. Ini Dekat berarti ya, Gudeg-Gudeg Wijilan. ancer-ancernya deket Plengkong atau deket apa gitu biar gampang kalau Iya, misalnya- Plengkong Wijilan ke selatan. Plengkong Wijilan ke selatan. Benar. Saya cari Jadi, nanti kalau saya pas. Iya, nanti kalau boleh. Oke. Kalau cari Google Map-nya sudah ada kok, Oke. benang Lucy Lurik Siap, benang itu sudah Lucy ya. keluar. Siap. Nah, Mbak Vita tadi kan udah masuk ke Dep Store juga. Kalau tadi produk benang Lucy bahkan udah masuk ke Sogo, ke hotel-hotel dan sebagainya. Mbak Vita gimana nih supaya pasarnya bisa lebih berkembang? Ya, kurang lebih sama. Saya juga di Dep Store-nya di Sogo, di Metro, di alun-alun. Dep Store sih. Emang untuk produk seperti handmade ini yang niche ya, marketnya tuh kayak orang-orang yang emang minat, emang yang suka, itu emang saya rasa pas banget sih untuk masuknya di Dep Store. Karena kalau misalkan kita bawa ke event itu di pameran tuh banyak pengunjung yang kurang paham gitu, jadi lebih kayak jadi tawar-menawar, bargaining, padahal itu kan sesuatu yang kita produksinya aja bisa satu kain aja, kalau tahu bikinnya tuh seminggu 2 minggu itu hanya dapat berapa sentimeter gitu. Jadi makanya penjualannya saya lebih fokuskan offline di Dep Store. Oke. Jadi sudah ada penikmat produk-produk Anda itu yang udah loyal karena memang tadi segmennya very segmented tadi ya, dengan kualitas produk dengan proses yang panjang. Oke. Nah, ini ke depan apa yang akan dilakukan oleh Mbak Vita untuk mengembangkan bisnis UMKM Anda ini, termasuk Bu Lucy nanti cerita soal apa yang akan Anda lakukan ke depan ini, Mbak Vita? Saya kebetulan untuk yang tenun ini saya aktif banget untuk ikut kurasi-kurasi, terutama untuk souvenir, produk-produk souvenir. Kebetulan ini saya kemarin dapat informasi kurasi untuk masuk ke katalog Garuda gitu. Saya senang banget karena emang ini saya rasa produk ini cocok untuk souvenir. Kebetulan kalau untuk yang fashionnya, tawaran untuk di Dep Store itu alhamdulillah ada terus. Jadi ya insya Allah mungkin emang market di 2-3 tahun ke depan saya mau buka outlet di Dep Store yang di luar Jakarta. Ya. Semoga lebih berkembang sih. Oke, amin. pasarnya. Terima kasih infonya. Bu Lucy, apa yang akan dilakukan ke depan ini, Bu? Untuk pengembangan? Kalau saya, ya sama sebenarnya karena pasar online kami, apalagi di marketplace kami tidak berkembang ya, karena produk kami itu kan kayak limited edition gitu loh. Jadi setiap kita beli baju di tempat kita itu tidak akan mungkin sama, meskipun model sama tapi pasti akan berbeda dari warna ataupun motif. Jadi kedepannya kami akan mengembangkan untuk konsens di beberapa Dep Store yang istilahnya marketnya kita bisa masuk, dan terutama ini yang kita pikirkan juga fee atau biaya administrasi dan sebagainya, karena kasihan juga kalau kita harus masuk ke department store atau ke hotel atau apa dengan membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi karena ada itu. Jadi kedepannya memang kita seperti itu, dan untuk yang kemarin kita sudah membuat katalog bekerja sama dengan Ekraf juga, katalog produk untuk yang akan ditawarkan ke mancanegara. Baik. Itu Mbak. Sukses ya Mbak Vita dan juga Bu Lucy. Terima kasih banyak sudah berbincang. Terima kasih. Ya, sukses juga untuk para pelaku UMKM. Semoga ini bisa menginspirasi, bisa memberi kekuatan baru ya untuk para pelaku UMKM untuk lebih maju. Sampai ketemu Mbak Vita. Nanti saya akan cari tahu lebih jauh tentang produk Anda. Terima kasih. Juga sampai jumpa Bu Lucy. Terima kasih. Sukses. Mari, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan para pelaku UMKM dalam program Geliat UMKM Nusantara Pro 3 RRI. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.